Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Milna, SPD MGT selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Dengan saya nama Muhammad Syahrul Anha, NIM 2023-11226, kelas manajemen B, akan mempresentasikan tentang Islam dan iptek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian Islam dan iptek. Yang kedua, tujuan mempelajari Islam dan iptek. Yang ketiga, landasan-landasan mempelajari Islam dan iptek. Yang keempat, prinsip-prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek. Yang kelima, kesimpulan Islam dan iptek. Pengertian Islam dan iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan iptek ialah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Islam dan iptek adalah sebuah perpaduan yang begitu apik atau bagus. Islam mempunyai Al-Quran yang di dalamnya memuat berbagai ilmu pengetahuan, mulai yang umum sampai yang dengan yang khusus. Kitab tersebut didukung dengan adanya hadis yang menjelaskan dan menjabarkan makna dan isi Al-Quran agar lebih mudah dipahami oleh umat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Dikarenakan manusia itu memiliki akal yang dapat membedakan yang baik dan benar. Di dalamnya Al-Quran dinyatakan bahwa orang beriman adalah manusia yang mampu mempergunakan akalnya dengan baik, mampu melihat ayat-ayat Allah yang tidak hanya dituliskan di dalam Al-Quran, tetapi juga ayat kauni yang terdapat di alam semesta. Kedua ayat tersebut merupakan sumber ilmu yang sangat besar di era di mana perkembangan teknologi dipandang suatu yang sangat penting seperti saat ini. Malahan tapi pasti ayat-ayat Al-Quran semakin banyak yang berlomba-lomba menunjukkan kehebatan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi dasar kehidupan umat muslim, menjadi dasar manusia bertingkah laku dan menjadi sumber pengetahuan dan hukum yang utama dan tertinggi. Hal ini menunjukkan seberapa erat kaitannya antara ilmu, iman, dan amal. Selanjutnya, materi yang kedua, tujuan mempelajari Islam dan iptek. Yang pertama, untuk membentuk kepribadian yang seutuhnya. Yang kedua, menumbuhkan hubungan harmonis masing-masing individu kepada Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Yang ketiga, mengembangkan potensi manusia secara jasmani maupun rohani. Yang keempat, sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan jati diri. Selanjutnya, landasan-landasan belajar iptek. Yang pertama, iptek berlandaskan pada Al-Quran. Kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah, serta amal yang biasa disebut syariat. Landasan yang kedua adalah As-Sunnah, merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran, yang mana di dalamnya juga mengatur segala bentuk dari akidah dan syariat. Landasan yang ketiga adalah Ijtihad, merupakan pergantian dan perbedaan zaman terutama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian dan pengkajian kembali prinsip ajaran Islam. Materi selanjutnya tentang prinsip belajar Islam dan iptek. Yang pertama, melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi
yang diarahkan pada pemecahan permasalahan yang nyata. Yang keempat, kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Yang kelima, perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga maupun bersaing di area nasional. Kesimpulan dari belajar tentang Islam dan iptek. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendidikan Islam harus bersaing di tengah pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai tantangan yang mampu dihadapi dan dikuasai oleh generasi muslim agar tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang dan diberlakukan. Tak sedikit pula tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam khususnya di era globalisasi yang mana teknologi transportasi, informasi, dan komunikasi mengalami kemajuan yang terus berkembang hingga menyebabkan masyarakat menghadirkan fenomena baru seperti halnya kebiasaan hidup masyarakat yang cenderung pragmatis, rasionalistik, dan berbudaya sains, yang mana tantangan ini mampu menjadikan masyarakat lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Maka disinilah pendidikan Islam yang memegang peranan penting sebagai penyeimbang antara kedua hal tersebut. Karena apabila pendidikan Islam hanya berpaku pada pendidikan yang normatif dan hanya menyentuh aspek perspektif terhadap pendidikan Islam hanya dianggap sebagai materi pelajaran tambahan yang sama sekali tidak memiliki nilai penting apapun. Oleh karena itu, pendidikan Islam menciptakan iptek yang berlandaskan nilai-nilai dasar pendidikan Islam berorientasi pada kesejahteraan dunia dan duniawi dan ukhrawi. Iptek dalam Islam dapatlah digunakan dalam mencapai hal-hal yang perlu berfaedah dan baik tujuannya, tetapi penggunaan iptek dibarengi dengan penggunaan akal sehat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT agar tidak menuntut penggunaannya ke dalam jalan yang salah dan malah membantu penggunaan dalam mencari ridha Allah di jalan yang lurus dan benar. Selanjutnya ada lanjutan tentang Islam dan iptek. Kepentingan akhirat, maka disinilah pendidikan Islam yang memegang peranan penting sebagai penyeimbang antara kedua hal tersebut. Karena apabila pendidikan Islam hanya berpaku pada pendidikan yang normatif dan hanya menyentuh aspek idealitas kesucian diri saja, maka tidak dapat disalahkan apabila perspektif masyarakat terhadap pendidikan Islam hanya dianggap sebagai materi pelajaran tambahan yang sama sekali tidak memiliki nilai penting apapun. Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk generasi Islam yang mampu menciptakan iptek yang berlandaskan nilai-nilai dasar. Terima kasih, itulah materi-materi yang penting yang saya dapat jelaskan dan saya presentasikan dalam materi Islam dan iptek. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya